Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1887. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anak laki-laki ini setidaknya sama kuatnya dengan ahli Kaisar Agung. Sungguh pose yang sangat luar biasa. Matanya langsung menjadi berapi-api di saat dia menatap Qingchen. Tidak seorang pun tahu bahwa semakin berbakat kultivator yang akan dia lahap, maka akan semakin kuat asal-usul jurang yang dapat dia gabungkan, dan juga akan menjadi semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Dan begitu Qingchen di depannya ini ditelan oleh dirinya, maka itu setidaknya akan setara dengan menelan puluhan jenius biasa. Seketika mata Dewi Taiyin langsung menjadi panas di saat dia menatap Qingchen. Ini merupakan kejutan yang tak pernah terduga olehnya. Sementara yang lain terkejut, Kaisar Abadi di balik tirai cahaya begitu ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Qingchen, kamu terlalu berlebihan. Dengan begitu banyak jalan utama daumu, tidak bisakah kamu menahan diri? Itu terlalu mencolok, kata Kaisar Abadi. Dia berkeringat dingin di dahinya dan seluruh tubuhnya gemetar. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaanku sendiri. Kamu harus berhati-hati menyembunyikan kekuatanmu sendiri, kata Qingchen. Dia berkata dengan suara yang rendah bahwa sekarang 3000 jalan daunnya telah mencapai level kecil. Selusin jalan ini itu hanyalah sebagian kecil dari diri Qingchen yang sebenarnya, tetapi itu dengan sengaja diekspos oleh Qingchen. Bagaimanapun di bawah kekuatan sungai mayat hidup, Qingchen tidak bisa menyembunyikan semuanya. Jadi ekspor yang tak terbatas itu akan lebih kondusif untuk bersembunyi. Boom! Aura tak berujung melonjak mengejutkan semua orang. Kaisar Abadi tidak berani mengatakan apapun. Dia juga sedang dalam krisis saat ini. Jadi dia diam-diam mengaktifkan istana Siming di tubuhnya untuk mengendalikan auranya secara ekstrim. Berdengung. Istana Siming diam-diam tergantung di tubuh Kaisar Abadi. Yang mengejutkan Kaisar Abadi adalah bahwa istana Siming miliknya dapat menghasilkan semacam resonansi khusus dengan kekuatan sungai mayat hidup. Itu tidak pernah memperlihatkan kultivasinya yang sebenarnya. Satu-satunya saat itu yang beresonansi adalah napas kelahiran yang istimewa. Sedangkan napasnya tertutup dengan sempurna oleh banyak aura agung yang mekar dari tubuh Qingchen. Yang paling merepotkan itu adalah Molly. Ketika Molly memasuki tirai cahaya, tubuh Molly dengan cepat menjadi sedikit panas dan aura khusus mekar dari tubuh Molly. Boom! Warna Qingchen tiba-tiba berubah. Qingchen jelas tidak merasakan jurang dalam kekuatan sungai mayat hidup sebelumnya. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan bereaksi dengan Molly. Apa yang terjadi? Kesadaran spiritual Qingchen menyapu ke arah Molly. Dan Qingchen segera menemukan bahwa Molly bereaksi bukan karena sungai mayat hidup menemukan napas dunia yang di tubuhnya. Akan tetapi karena meskipun kekuatan sungai mayat hidup yang panjang tidak mengandung kekuatan jurang, namun itu sangat mungkin dia telah menyatu dengan kekuatan jurang. Jadi, itu bereaksi seperti ini kepada Molly. Qingchen, tidak, Tuan Chen. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kata Molly. Dia membeku di tempatnya, merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan Molly tiba-tiba panik. Bukankah seharusnya kamu terbongkar? Sialan, tapi jelas bahwa iblis Qingchen dan Kaisar Abadi sama-sama menyembunyikan kekuatannya. Jadi mengapa itu hanya bereaksi kepada dirinya sendiri? Qingchen pun mengerutkan kening ketika mendengar suara gemetar dari Molly. Mengapa kamu gugup? Itu belum terbongkar. Kendalikan napasmu. Tidak ada kekuatan jurang di tirai cahaya sungai mayat hidup ini. Pihak lain tidak dapat memberitahu petunjuk tentangmu, kata Qingchen. Setelah mendengar kata-kata Qingchen, Molly merasa sangat tenang dan segera menahan auranya. Sungguh, aura Yuannya yang awalnya sedikit tidak terkendali sebenarnya perlahan-lahan menjadi tenang di saat ini. Tidak lagi gelisah seperti sebelumnya.
Akan tetapi gerakan Molly sebelumnya masih diamati oleh Dewi Taiyin dan utusan suci teratai hitam di tubuhnya. Boom! Utusan suci teratai hitam di tubuh Dewi Taiyin mengalami fluktuasi hebat dan dia hampir terekspos di tempat. "Ada apa denganmu?" tanya Dewi Taiyin merutkan kening. Kemudian terdengar suara utusan suci teratai hitam yang bersemangat. Dia menatap Molly dengan penuh semangat. "Parasit, apakah orang ini adalah parasit legendaris?" kata utusan suci teratai hitam yang ada di dalam tubuh Dewi Taiyin. "Parasit? Ya, tubuh ini adalah tubuh yang paling ingin ditemui oleh klan jurang kami. Klan jurang atau klan abis kami melambangkan kehancuran dan pembusukan. Kita dan ras lain di laut kosmik ini saling eksklusif dan sangat tidak cocok. Akan tetapi dunia memiliki keunikannya sendiri. Aturan operasinya ada di sini. Kadang-kadang beberapa tubuh akan lahir di dunia yang tidak mengecualikan klan jurang kita. Tubuh seperti ini disebut parasit oleh klan abis kami." Mengatakan ini, utusan suci teratai hitam di tubuh Dewi Taiyin bernapas dengan cepat. Hampir mustahil bagi tubuh laut kosmik normal untuk menerima kekuatan klan jurangku. Tetapi parasit ini tidak menolak kekuatan klan jurangku. Ia adalah pembawa terbaik klan jurangku. Dan parasit, begitu kamu bersentuhan dengan aura klanku, maka kamu akan bereaksi. Reaksi sebelumnya jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh tubuh parasit. Suara gembira dari utusan suci teratai hitam bergetar. Dewi Taiyin menatap Molly dan mengerutkan kening. Bukankah reaksi orang ini sebelumnya berasal dari layar sungai mayat hidup? Mengapa? Tidak, itu tidak bereaksi dengan tirai cahaya sungai mayat hidup yang panjang ini, tetapi itu bereaksi dengan kekuatan jurang yang telah menyatu dengan tirai cahaya sungai mayat hidup yang panjang ini, kata utusan suci teratai hitam. Dia menarik napas lalu berkata lagi, "Sungai panjang jiwa mayat hidup, tirai cahaya ini pernah menyatu dengan jejak kekuatan jurang oleh klan kami. Tetapi untuk mencegah paparan, itu telah ditarik sejak lama. Namun, aura unik klan kami masih ada. Dan alasan mengapa orang ini memiliki gerakan yang tidak biasa seperti itu bukan karena sungai mayat hidup, akan tetapi karena jejak jurang yang ditinggalkan oleh klan kami." "Ya benar, ini tidak salah lagi," kata utusan suci teratai hitam. Setelah mengatakan ini, utusan suci teratai hitam tidak dapat lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya. "Dewi Taiyin, kamu harus mendapatkan orang ini. Jika kamu dapat mengintegrasikan tubuh parasitnya ke dalam dirimu, maka penyatuan kamu dan aku tidak akan ada lagi hambatan. Dalam 100 tahun, tidak. Bahkan hanya dalam beberapa tahun lagi, kamu akan dapat menyelesaikan integrasi yang belum pernah diselesaikan di era sebelumnya. Dan akan menjadi juru bicara paling kuat bagi klan kita di laut kosmik ini." Setelah mendengarkan kata-kata utusan suci teratai hitam, napas Dewi Taiyin menjadi cepat. Anda harus tahu berapa tahun yang telah dihabiskannya sebelumnya, dan dia hanya mencapai 50% menyatu dengan orang suci teratai hitam. Akan tetapi sekarang, orang suci teratai hitam benar-benar mengatakan bahwa selama dia menelan parasit pria di depannya ini, maka dia dapat menyelesaikan semua tugas dalam waktu 100 tahun. Bagaimana ini tidak membuat Dewi Taiyin merasa panas dan sangat bersemangat? Ini merupakan fusi yang akan dipercepat. "Apakah kamu yakin itu benar?" Kegembiraan tanpa akhir langsung muncul dari kedalaman mata Dewi Taiyin. Sejak bekerja sama dengan klan jurang, dirinya tidak punya jalan keluar lain. Jika dia ingin tetap berdiri di dunia bawah ini, maka dia hanya dapat memilih untuk terus bekerja sama dengan klan jurang dan menjadi juru bicara mereka. Karena klan jurang ditolak oleh aturan laut kosmik, tidak mudah bagi mereka untuk datang. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu orang paling kuat di seluruh laut kosmik. Dia tidak perlu bersembunyi seperti sekarang. Tentu saja benar, parasit sangat langka. Melihat seluruh laut kosmik, tidak akan pernah ada lebih dari 2. Klan kami telah mencari selama bertahun-tahun di laut semesta dan dunia bawah, tetapi kami tidak pernah menemukan siapapun. Namun kami tidak berharap untuk bertemu di sini hari ini. Bagi seorang tuan, ini hanyalah keberuntungan yang sangat bagus. Utusan suci teratai hitam juga gemetar karena kegembiraan. Dewi Taiyin mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Jika parasit ini benar-benar sangat langka, mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah seseorang dengan sengaja mengaturnya?
kata Dewi Taiyin. Dia selalu berhati-hati dan pada saat ini hatinya tiba-tiba menjadi waspada. Apa yang sedang kamu pikirkan? Utusan suci teratai hitam menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak khawatir dan berkata dengan sungguh-sungguh. Seberapa langka parasit? Bagi klan kita, mereka bahkan lebih langka daripada Anda. 4 Kaisar Agung dunia bawah. Ini hebat. Siapa yang akan melakukannya dengan sengaja? Mengeluarkan dan menyumbangkannya kepadamu? Orang-orang seperti ini sangat berharga di mata makhluk-makhluk teratas klan kami. Apa tujuan pihak lain jika memberimu hadiah besar ini? Bayangkan saja ini. Jelas ada sedikit cemoohan dalam nada utusan suci teratai hitam yang membuat Dewi Taiyin tampak tidak nyaman. Tidak peduli apa, aku tetap seorang Kaisar Agung. Kaisar Agung, utusan suci teratai hitam menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Di mata klan kami, seorang Kaisar Agung sepertimu bukanlah apa-apa. Aku tidak tahu berapa banyak Kaisar Agung yang telah dibunuh oleh klan kami selama bertahun-tahun. Siapa yang ingin menjadi sepertiku? Mata Dharma klan, setidaknya aku bisa membawamu kembali ke dunia bawah pada level seperti Permaisuri Mingyue. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai manusia. Wajah Dewi Taiyin mendengarnya tiba-tiba berubah muram, tetapi dia tidak terus membantah, karena dirinya tahu bahwa apa yang dikatakan oleh utusan suci teratai hitam itu tidak salah. Di klan jurang, keberadaan seperti dirinya bukanlah apa-apa. Dia setidaknya harus berada di level 4 Kaisar Agung untuk memenuhi syarat agar bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Alasan mengapa aku dapat bekerja sama dengan pihak lain hanyalah karena aku menghargai jalan dunia bawah yang telah aku kembangkan agar lebih mampu mengakomodasi jalan jurang. Hanya dengan sepenuhnya menyatu dengan utusan suci teratai hitam dan menjadi agen klan jurang, maka aku dapat benar-benar berdiri di puncak alam semesta ini dan menjadi pemain catur sebenarnya, kata Dewi Taiyin. Dia berkata dalam hatinya, seraya menatap Molly dengan mata yang semakin berapi-api. Dan Molly itu adalah orang yang merupakan kunci untuk keberhasilannya. Pada saat ini, Dewi Taiyin merasa gelisah. Sementara Dewi Taiyin sedang berbicara dengan utusan suci teratai hitam, Qin Chen dan yang lainnya saat ini telah berhasil berjalan melewati layar kematian dan tiba di inti laut bencana abadi. Sungguh aroma dosa yang sangat kuat, kata Qin Chen. Begitu memasuki area inti laut bencana abadi, Qin Chen merasakan aura dosa yang jauh melampaui area pinggiran. Aura dosa ini begitu menakutkan sehingga bahkan samar-samar dapat memengaruhi suasana hati Qin Chen yang setidaknya 10 kali lebih kuat daripada dunia luar. Tidak heran Kaisar Yoming berkata bahwa hanya dengan memasuki kedalaman laut bencana abadi, maka luka Chen Sisi dapat disembuhkan sepenuhnya. Sumber kekuatan yang mengerikan di sini memang memungkinkan untuk menekan kekuatan jurang dalam tubuh Chen Sisi, kata Qin Chen. Dia menjadi semakin bersemangat. Aura di luar area inti begitu kuat, jadi seberapa mengerikan aura dosa di dalamnya? Tentu saja meskipun Qin Chen bersemangat dalam hatinya, namun ekspresinya tidak menunjukkan apapun. Qin Chen hanya berdiri di samping dengan hormat seperti kontributor lain yang telah lulus penilaian, dan Qin Chen sangat rendah hati dan tidak mencolok. Sementara Kaisar Abadi dan Molly juga menghela napas lega. Sampai sekarang Dewi Taiyin belum mengambil tindakan, dan tampaknya mereka bertiga telah lulus ujian. Ketika gerakan aneh itu mengalir melalui tubuh Molly sebelumnya, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Namun untungnya mereka berhasil pada akhirnya lulus. Dan tidak ada bahaya. Ya, itu benar, Qin Chen. Mengapa Dewi Taiyin terus menatapku seperti itu? Hal itu membuatku merasa berbulu di sekujur tubuhku, kata Molly. Namun sebelum jantung Molly jatuh, dia merasakan tatapan telanjang dan tajam yang jatuh padanya dari tatapan Dewi Taiyin itu membuat Molly merinding. Tatapan mata itu seperti pisau tajam dengan ujung yang tajam dengan sedikit fanatisme yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Molly merasa tertekan dan terengah-engah. Pada saat yang sama di bawah tatapan ini, Molly juga merasakan aura kegelapan yang tidak dapat dijelaskan mengunci dirinya, yang menyebabkan asal-usul di dalam tubuh Molly berdetak, hampir tak terkendali. Napas macam apa ini? Kata Molly. Jantungnya berdetak kencang, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Molly seperti kelinci putih kecil telanjang yang sedang ditatap oleh seekor harimau.
dan dia hanya bisa membiarkan pihak lain bermain dengannya dan membunuhnya tanpa perlawanan apapun. Ketika Molly ketakutan, Dewi Taiyin melangkah maju membawa kekuatan Kaisar Agung turun dari langit dan langsung menuju ke tempat Molly dan yang lainnya berada. "Qin Chen, kita tidak akan ketahuan kan?" kata Molly. Jantungnya berdebar kencang dan dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Molly hanya menundukkan kepala dan napasnya hampir berhenti. "Qin Chen." Kaisar Abadi juga kehilangan suaranya dan tidak dapat tenang untuk sementara waktu. Esensi di dalam tubuhnya mengalir tanpa sadar dan Kaisar Abadi harus menahan untuk perlawanan. "Jangan bergerak, pihak lain mungkin tidak memperhatikan kita," kata Qin Chen. Dia berteriak untuk menghentikan mereka berdua. Qin Chen juga merasakan aura dingin yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh Dewi Taiyin yang sangat rahasia. Akan tetapi mengikuti seperti bayangan, seperti belatung tarsal, menatap mereka pada tingkat yang sangat tinggi dengan ketidakpedulian dan pengawasan. Namun Qin Chen sama sekali tidak merasakan aura pembunuh sedikit pun dalam napas ini. Dan jika pihak lain benar-benar meragukan mereka, bagaimana mungkin dia tidak memiliki niat membunuh saat ini? Qin Chen yang mewarisi warisan dari Kaisar Dewa Nisa, dia memiliki keyakinan mutlak dalam persepsinya tentang niat membunuh. Di hadapan semua orang, Dewi Taiyin tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam satu langkah. Molly hanya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah satu sama lain. "Kaisar Abadi, Anda hebat. Aku tidak pernah berpikir bahwa Anda akan membawakan dua kultivator pria yang sangat luar biasa kepadaku," kata Dewi Taiyin. Dia menatap Qin Chen dan Molly dengan sedikit penghargaan di matanya. Hati yang dipegang Kaisar Abadi pun langsung jatuh seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari tubuhnya. "Hahaha, Permaisuri Taiyin, inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang bawahan. Kedua orang ini bisa menjadi bawahanmu, Permaisuri, berkat yang diperoleh melalui 3 poin kehidupan," kata Kaisar Abadi. Ya, Dewi Taiyin mengangguk, menjadi semakin puas dengan Kaisar Abadi. Dia menyanjung. Sementara tidak jauh dari sana, Pri Panyi nampak memiliki wajah jelek dan menatap Qin Chen dengan mata yang muram. Dan dia menjadi semakin tidak puas dengan Kaisar Abadi. Seorang jenius tingkat ini diharapkan akan menjadi seorang ahli Kaisar Agung di masa depan. Akan tetapi itu sebenarnya malah dipersembahkan kepada seseorang seperti Dewi Taiyin oleh Kaisar Abadi. Dan ini benar-benar Pri Panyin sangat kesal. Selanjutnya deteksi pun berlanjut. Tim melewati formasi satu persatu dan selama proses pengujian berikutnya, Dewi Taiyin sering melihat Molly dengan cemas. Jika bukan karena fakta bahwa orang lain di sini belum menyelesaikan pengujian, maka dia tidak akan mampu menanggungnya dan akan membawa Qin Chen dan Molly langsung ke Pulau Taiyin miliknya sendiri. "Taiyin, kamu tidak perlu begitu cemas. Tubuh parasit sangat langka. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam proses melahap. Terlebih lagi, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi Anda secara ekstrim terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang lebih baik," kata utusan suci terhati hitam di dalam tubuh Dewi Taiyin. Melihat bahwa Dewi Taiyin sedikit bingung dan segera dia mengingatkannya. Ketika Dewi Taiyin mendengar ini, dia segera menarik napas dalam-dalam. Utusan suci teratai hitam benar, semakin kritis momennya, maka semakin tidak sabar dia seharusnya. Selanjutnya, Dewi Taiyin tidak lagi sesering sebelumnya melihat Molly, tetapi dia tetap tidak bisa untuk tidak memperhatikan Molly sepanjang waktu. Tubuh Molly berbulu dan gelisah. Akhirnya, setelah waktu sebatang dupa, semua orang pun telah lulus ujian. "Semuanya ikuti aku," kata Dewi Taiyin. Dia berada di depan dan tidak sabar untuk segera terbang ke langit, memimpin jalan dan terbang membawa semua orang. Dan semua orang buru-buru mengikuti dirinya. Angin kencang menderu dan di saat semua orang masuk lebih dalam ke laut bencana abadi, kekuatan dosa di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Di dunia kacau, Chen Sisi pun tiba-tiba berdiri pada saat ini. Setelah masuk area inti laut bencana abadi, asal-usul di dalam tubuh Chen Sisi menjadi semakin gelisah. Seolah-olah seekor ikan telah kembali ke laut dan seekor elang terbang ke langit, merasa sangat rileks. Namun dirinya tahu bahwa ini belumlah waktunya jika dia semakin menekan aura asli di tubuhnya agar tidak menimbulkan masalah bagi Qin Chen. Sekitar 1 jam setelah satu batang dupa dibakar, tiba-tiba sebuah pulau kuno yang gelap tiba-tiba muncul di depan semua orang. "Qin Chen, ini adalah Pulau Taiyin. Itu juga salah satu dari 7 pulau teratas di luar area inti laut bencana abadi.
Setelah Pulau Taiyin itu adalah area inti Laut Bencana Abadi, tempat tuanku waktu itu tinggal, kata Kaisar Abadi. Dia berbicara dengan penuh semangat. Saat itu dirinya juga tinggal di salah satu dari 7 pulau inti ini. Akan tetapi sekarang dia bahkan tidak dapat mengingat berapa tahun dia tidak berada di sini. Pulau Taiyin sangat megah dan besar, diselimuti oleh formasi yang sederhana. Begitu Dewi Taiyin kembali ke pulau itu, sekelompok penjaga dengan aura yang menakutkan mendekati mereka dan memberi hormat kepada Dewi Taiyin. Mereka semuanya adalah bawahan Dewi Taiyin di pulau ini. Semuanya, kalian akan mengikuti orang-orangku untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan untuk para kultivator yang kalian sumbangkan, mereka akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Di masa depan mereka akan menjadi orang-orang Taiyinku. Setelah menginjakkan kaki di Pulau Taiyin, para kultivator ini akan menemui kalian lagi, kata Dewi Taiyin. Dia berkata dengan dingin kepada Kaisar Abadi dan yang lainnya. Kaisar Abadi dan yang lainnya pun buru-buru berkata, merupakan berkah bagi mereka untuk dapat melayani Dewi Taiyin. Yuhu, kalian bawalah para kultivator yang disumbangkan ke tempat peristirahatanku, dan aku akan segera membimbing mereka dalam kultivasi, kata Dewi Taiyin. Dia memerintahkan Yuhu raksasa. Mendengar ini, Yuhu raksasa menatap Dewi Taiyin dengan heran. Permaisuri sangat tidak biasa hari ini, mengikuti Dewi Taiyin selama bertahun-tahun. Yuhu raksasa secara alami mengetahui kebiasaannya. Dalam keadaan normal, Dewi Taiyin tidak akan langsung memberikan bimbingan tentang kultivasi. Setelah bertemu dengannya untuk mempelajari kultivator pria, sebaliknya, setelah beberapa waktu dia akan menunjuk secara perlahan. Selain itu, bahkan jika mereka perlu memberikan bimbingan, mereka akan memberikan bimbingan satu persatu. Dan tidak pernah dengan begitu banyak kultivator pria yang memberikan bimbingan pada saat yang bersamaan. Namun hari ini, Yuhu raksasa tidak dapat menahan diri untuk berkata, Dewi Taiyin, apakah bawahan akan membawa semua kultivator pria yang disumbangkan kali ini? Kenapa? Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Kata Dewi Taiyin. Dia menatap Yuhu raksasa dengan dingin dengan ekspresi jahat di wajahnya. Melihat ini, jantung Yuhu raksasa berdetak kencang dan dia tidak berani untuk bertanya lagi. Dia pun segera membungkuk dengan hormat dan berkata, ya baik Dewi. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru memimpin Qinchen dan yang lainnya pergi menuju kedalaman Pulau Taiyin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, silakan beristirahat sebentar di Pulau Taiyinku. Saat kalian kembali, aku akan memanggil kalian semua satu persatu, kata Dewi Taiyin. Setelah mengatakan itu, Dewi Taiyin segera berbalik dan dia pergi menghilang dari sana. Qinchen, kamu harus berhati-hati, kata Kaisar Abadi. Melihat sosok Qinchen dan yang lainnya yang dibawa pergi, dan juga Dewi Taiyin yang telah pergi, Kaisar Abadi bergumam dalam hatinya. Dia merasa khawatir. Meskipun tujuan Dewi Taiyin mencari kultivator pria, menurutnya itu tidak jelas. Namun, dia telah berlatih di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan Kaisar Abadi sangat mengenal Dewi Taiyin dengan cukup baik. Kaisar Abadi diam-diam menebak bahwa kultivator pria ini akan mengabdikan diri pada Dewi Taiyin. Akan tetapi, situasinya mungkin tidak sebaik yang dibayangkan di dunia luar. Dan mungkin apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah beberapa skenario yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.